Baik, karena narasumber iki loro fotoku. Bisa. Iki ini harus langsung. Screenshot. Kita ini saya. Bisa. Banget. Tes 1 2. Masuk ya? Ya. Masuk ya, Bu? Oke, siap. Tes 1 2 masuk, Pak. Suara saya sudah ditangkap? sudah bisa ditangkap dengan jelas, Pak Hamdani, suara panjenengan. Enggak. Nggih. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta pesantren Pusat Studi Gender dan Anak. Alhamdulillah Pak Said sudah hadir di tengah kita, dan karena itu acara akan segera kita mulai. Terima kasih yang sudah sabar menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Rektor YIN Kudus Bapak Dr. Haji Mundakir MPD, kepada yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Haji Ahmad Hamdi Hasanuddin LCMA, dan kepada yang terhormat narasumber kita yang kedua hari ini, Bapak Nur Said SAG MAMAG. Pada kesempatan kali ini adalah merupakan Festival Ramadan PSGA tahun 2021 yang kedua. Setelah kemarin kita mencoba untuk belajar dan meneladani biografi ulama perempuan di era milenia, atau tepatnya belajar teladan keperempuanan dari sosok Ibu Nyai Muhimmah. Pada seri yang kedua ini, kita akan belajar ngaji kehidupan dari biografi ulama perempuan yang hidup di masa kolonial Belanda. Dan siapakah sosok tersebut? Konon ceritanya sosok perempuan yang luar biasa ini adalah merupakan sosok perempuan yang hidup di kota Kudus sendiri. Dan beliau adalah Simbah Nyai Wanifah Kudus yang juga merupakan Ibunda Romo Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Baik, saya tidak perlu panjang lebar
karena sudah beberapa menit terlewati dan sekilas saya perlu memperkenalkan narasumber kita, Bapak Ahmad Hamdani Hasanuddin LCMA ini. Beliau adalah merupakan dosen IAIN Kudus dan karya beliau beberapa di antaranya misalnya dengan judul Kritik atas Pemikiran Muhammad Syahrul tentang As-Sunnah. Kemudian ada juga mengenai kajian filologi kitab Al-Maslahah fi Al-Tashri' Al-Islami wa Najmuddin wa Taufiq karya Dr. Mustafa Zaid, dan juga korelasi riba, zakat, dan sedekah dalam teori batas Muhammad Syahrul. Kemudian narasumber kami yang kedua, Bapak Nur Said ini juga memiliki tulisan yang nampaknya ini beliau cukup konsisten juga berjuang berjuang untuk nama perempuan. Sebut saja misalnya beberapa karyanya, yakni Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia. Dan beliau ini juga merupakan ikon dari local wisdom di Kudus terutama, karena beberapa karyanya juga yang mengangkat tentang mengangkat Kudus ini menjadi perbincangan di mana-mana. Sebut saja misalnya salah satu karyanya, yakni misalnya Jejak Perjuangan Sunan Kudus dalam Membangun Karakter Bangsa, atau juga Ujikan dan Kesinambungan Budaya Sunan Kudus, relevansinya bagi pendidikan Islam berbasis lokal Jenius. Demikian beberapa informasi mengenai narasumber kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai Festival Ramadan PSGA tahun 2021, terlebih dahulu mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk sesi yang pertama, kami persilakan kepada Bapak Hamdani untuk menyampaikan materinya. Sumangga Pak Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Kudus, yang kami hormati Bapak Haji Nur Said sebagai pemprakarsa acara ini, juga seluruh dosen serta pengajian ini yang saya hormati. Saya sebelumnya mohon maaf karena saya belum sehat betul, sehingga dalam beberapa acara saya tidak bisa hadir, tidak bisa mengikuti, dan undangan-undangan juga sering saya tidak bisa menghadirinya. Pertama kali tentu saja saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, bahwa pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa berbicara walaupun sebentar saja. Ini nanti tidak lama-lama saya diminta Pak Said untuk menceritakan tentang asal-usul daripada untian syair gitu ya. Untian syair yang diubah oleh ibunya Wanifah itu. Ya, terima kasih. Awal mulanya saya menghadiri acara Bahsul Masail di Menara Kudus pada hall-nya Mbak Arwani, ya, pada hall Mbak Arwani. Dan pada saat itu saya berbincang-bincang dengan Kiai Sya'roni Ahmadi. Yang pada saat itu Kiai Sya'roni Ahmadi membawa buku syair kecil itu yang dikarang oleh ibunya Wanifah pada saat itu. Kemudian cerita
isi-isinya, kemudian memuji tentang isi-isi daripada buku itu. Buku itu dikarang oleh Ibu Wanifah, yaitu ibunya Mbah Arwani. Ibunya Mbah Arwani pada saat itu, yang tentu saja dikarang pada saat masih zaman penjajahan, ketika Indonesia belum merdeka. Setelah itu kitab ini saya baca dari awal sampai akhir, kemudian isinya apa. Juga pada saat itu, pada saat munadharah pada saat itu, Kiai Sa'roni juga menyinggung tentang isi daripada buku tersebut dan asal usul mendapatkan buku tersebut dari mana. Yang saya ingat pada saat itu bahwa Kiai Arwani mendapatkan buku itu adalah dari Mbak Arwani sendiri, dari Mbak Arwani, kemudian ditulis ulang lagi, akhirnya sampai pada kita sampai saat ini. Dan misalnya masih tulisan Begon, tulisan apa namanya, maknani kitab kuning itu masih tulisan Begon seperti itu. Mungkin kalau yang tidak terbiasa ya agak kerepotan juga. Bahasanya pun juga masih bahasa Jawa yang masih belum familiar, mungkin kita ada beberapa kosakata yang mungkin untuk saat ini tidak bisa dipahami. Baik, tentu saja ucapan terima kasih sekali kita ucapkan kepada Kiai Sa'roni Ahmadi yang masih menyimpan beberapa naskah buku-buku kuno ya. Sebenarnya banyak sekali Kiai Sa'roni punya naskah-naskah, kata beliau masih punya naskah-naskah kitab kuno, termasuk juga karangannya Kiai-Kiai Kudus yang sampai sekarang masih belum diterbitkan. Mungkin Pak Said suatu saat bisa menemui beliau kalau masih kerset karena beliau sekarang sudah sakit, sudah sepuh sekali, dan bisa mempublikasikan kembali karya-karya ulama Kudus pada saat itu. Saya tidak akan berbicara banyak. Saya ingin mengomentari sedikit tentang isi daripada syair yang ada di dalam buku itu. Ya, syair itu secara garis besar adalah isinya tentang akhlak, tentang bagaimana seorang perempuan harus berbudi pekerti, bagaimana seorang perempuan harus berada di tengah-tengah sosial, dan bagaimana seorang perempuan sebagai seorang istri. Jadi sebenarnya secara garis besar syair ini lengkap untuk pesan-pesan sebagai seorang perempuan, karena juga menyinggung di dalam rumah yang secara domestik maupun yang di luar rumah. Secara garis besar syair-syair itu masih terbawa pada masa-masa itu, karena pada masa-masa saat ditulisnya syair tersebut masih zaman penjajah ya, masih zaman kolonial, sehingga pesan-pesannya masih berbau-bau pada masa itulah, masih berbau saat itu. Untuk konteks sekarang mungkin ada beberapa yang mungkin ya tidak setuju atau mungkin perlu direvisi mungkin untuk saat ini, untuk konteks saat ini. Terutama yang saya ingat adalah ketika berbicara tentang perempuan itu harus selalu berada di rumah, karena rumah itu adalah sebagai surga daripada perempuan, dan rumah itu adalah tempat untuk berbanyak pahala di seorang perempuan. Maka perempuan tidak perlu keluar rumah, perempuan tidak perlu harus banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang berada di luar rumah. Mungkin bisa saya kutipkan syairnya itu.
Misalnya di sini Allah Ta'ala iku wis dawuh ing surat Al-Ahzab supaya meruh. Nah, yang dikutip ini surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu adalah yang menerangkan tentang seharusnya perempuan itu terus di rumah, yaitu surat Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu yang mungkin yang dimaksud ayat itu. Waqarna fi buyutikunna. Waqarna, hendaklah Anda itu menetap fi buyutikunna, di rumah Anda. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna, janganlah Anda bertabarruj, artinya membuka aurat, tabarrujal jahiliyatil ula, seperti auratnya orang-orang jahiliyah. Nah, ini surat Al-Ahzab. Kemudian ini juga ada dikutip wadon den perintah tetap ing liya. Nah, itu adalah dari ayat waqarna fi buyutikunna tadi. Wadon iku tetep ing liya, Ojo paes, maksudnya waqarna fi wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil. Ojo paes ngedeng ngedengke bidaya. Artinya kalau membuka aurat, membuka banyak akan membawa fitnah. Secara garis besar, bahwa syair yang dikarang oleh beliau ini masih relevan untuk saat ini. Tapi meskipun ada beberapa yang perlu disesuaikan. Kalau harus di rumah, sebagaimana pesan daripada syair itu, sekarang mungkin sudah banyak yang menggugat, terutama mungkin Pak Said ini ya. Artinya di rumah terus tidak boleh keluar rumah, terus harus itu tidak. Artinya adalah bahwa pesan daripada syair itu bahwa perempuan ini tugas utama sebenarnya adalah di rumah, mendidik anak, kemudian menjaga keharmonisan rumah tangga dan sebagainya. Tapi tidak membuka kemungkinan bahwa perempuan itu juga bisa di luar rumah, sepanjang di luar rumah itu tidak meninggalkan daripada kewajibannya sebagai rumah tangga. Dalam syair-syair berikutnya pun, syair-syair selanjutnya itu disinggung tentang hal itu. Boleh keluar rumah, harus sopan, harus menjaga kehormatan sebagai seorang perempuan dan sebagainya. Saya kira syair ini masih sangat relevan untuk saat-saat sekarang, asalkan pesan-pesan bagaimana mungkin keadaan situasi pada masa penjajahan pada saat syair ini dikarang itu tidak diterapkan secara mentah-mentah seperti itu. Saya kira tidak banyak Pak Said yang ingin saya sampaikan. Hanya itu, terima kasih atas sediaan untuk bisa berbicara di sini, karena keadaan fisik yang masih belum bisa memungkinkan berbicara banyak, dan membacanya ini masih sangat sulit Pak Said, saya bisa membaca ini informasi. Ya, doanya semuanya. Jadi Saya kira cukup itu saja. Saya kira cukup itu saja ya yang ingin saya sampaikan. Teman-teman Pak, minta contoh terbangnya. Ya, terima kasih. Saya kira cukup itu. Nanti Pak Yai mungkin beberapa bait Hamdani biasanya kan membacakan ke muslimat. Baharnya. Syair ini adalah masih bahar rojas. Ya, saya masih bahar rojas. Bahar rojas itu ya seperti baharnya Alfiah, seperti baharnya yang lain-lain itu. Jadi memang baharnya ini supaya bahar yang familiar yang bagi masyarakat, sehingga sangat mudah untuk diikuti. Jadi baharnya bahar rojas biasa. Jadi tidak terlalu panjang-panjang. Bagaimana Pak Rashid?
bisa dikasih contohnya. Jenengan biasanya pakai tembang Iya, yang ini seperti itu apa? tadi contohnya tadi itu contoh seperti itu tadi. Allah Ta'ala iku wis dawuh ing surat Ahzab supaya roh. Nah, Itu sama oh seperti iya, itu, iya, Pak. iya. Bisa juga Saatnya. pakai Ya, sholawat itu, Pak. Ya, matur nuwun. terima kasih. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebanyak-banyak atas keterbatasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Iya Hamdani adalah pemaparan yang cukup singkat tetapi mampu menggugah rasa ingin tahu kita yang lebih dalam lagi, terutama bagi peserta Festival Ramadan PSGI ini yang saat ini masih mungkin berusia 30 ke bawah, 35 tahun ke bawah, yang apa namanya, memang kalau warisan leluhur ini harus terus dijaga, apalagi sosok Bunyai Wanifa ini memiliki sebuah karya begitu kayak Pak Said. Dan eh, nanti mungkin Pak Said akan mendampingi kita juga untuk menyenandungkan syair ini. Karena tadi saya coba kodak gadok. Ini juga apa namanya takut keliru nada juga ini. Tapi ini dari bahasanya mudah dihafal ya Pak Said ya. Sopo kang amal ing kebagusan, pangeran bakal paring ganjaran. Oke. Dan tadi yang sudah disinggung oleh Pak Hamdani termasuk misalnya isi dari syair karya punya Wanifah ini berisi tentang akhlak, perempuan harus berbudi pekerti, harus berada di tengah sosial, bisa menjadi istri yang seharusnya dan lain sebagainya. Meski demikian, beberapa dari syair Bunyai Wanifah ini juga perlu untuk mungkin dimaknai kembali atau mungkin perlu digeser gitu agar lebih relevan dengan konteks yang sekarang. Tetapi ajaran-ajaran dari syair tersebut juga masih banyak yang bisa dipergunakan, bisa masih relevan dengan konteks kekinian. Terima kasih Pak Hamdani. Untuk selanjutnya narasumber kita yang kedua yakni Pak Nur Said yang akan membersamai kita kurang lebih mungkin sekitar berapa Pak Said? 30 sampai 40 menit insya Allah. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Said. Suara.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Mateng panjenenganipun para sesepuh geni sepuh, Romo Yai, Romo Kiai yang selalu kita tunggu fatwa mauidahnya, para pimpinan IAIN Kudus, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan juga Bapak Kepala LPPM IAIN Kudus, Ibu Ketua PSG IAIN Kudus, yang senantiasa menggerakkan kegiatan-kegiatan akademik di lingkungan IAIN Kudus, khususnya pada hari ini tanggal 21 April dalam momentum Hari Kartini. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan oleh PSGA IAIN Kudus bersama Romo Kiai Ahmad Hamdani yang baru saja menyampaikan pengalamannya berinteraksi dengan naskah syair muslimah karangan Ibu Nyai Wanifah. Ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa, oleh karena itu kami bersyukur alhamdulillah wa syukurillah diberi kesempatan, diberi usia sehingga kita bisa silaturahim dalam suasana sehat walafiat. Kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang sangat langka, apalagi bisa silaturahim setelah setahun pandemi. Kita hampir nyaris jarang berinteraksi, meskipun online pun kita masih sangat terbatas. Nah, tapi alhamdulillah hari ini kita masih punya kesempatan untuk melakukan sharing pengalaman. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada host, ya, Ibu Moderator, Ibu Admina, Ibu Atika, dan Ibu Admina di sini sudah menyampaikan dan mengantarkan acara ini. Insya Allah siap mendampingi mulai awal hingga nanti terakhir duhur mungkin Pak ya. Dan juga ini ditemani oleh tim sukses, tim IT, Bang Rahmat dan juga Mas Salam. Salam setiap hari kita mengucapkan salam yaumis salam, hari-hari damai. Ya, terima kasih mendampingi kita semua. Di belakang kami ini ada banyak orang tim sukses untuk ikut mengantarkan diskusi kita atau sharing lah Bu Nyai Wanifah Ibunda Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, pendiri pesantren Tahfidz Jammu'ul Quran Kudus. Oleh karena itu kesempatan yang langka ini di momentum yang sangat langka juga, Hari Kartini 21 April. Kalau biasanya mungkin gebiarnya adalah gebiar pakai pundi dengan pakaian khas Jawanya Bu Kartini, dengan juga memakai kebaya, yang laki ya Bu Kartononya, Pak Kartonnya pakai udeng-udeng belangkon. Nah, kebetulan hari ini saya juga mengkondisikan bersama teman-teman, kebetulan di Kudus setiap sebulan sekali di IAIN Kudus ada satu himbauan yang sangat menarik, melestarikan local wisdom, yaitu nguri-nguri busana adat Kudus, antara lain menggunakan udeng-udeng, sarung batik, yang putri pakai kebaya, dan kebetulan biasanya tanggal 23, ini diajukan tanggal 21 April sebagai wujud apresiasi terhadap emansipasi wanita Ibu kita Kartini. Meskipun Ibu Kartini tidak ingin impiannya itu jadi pahlawan, maka dalam suratnya beliau pesan, panggil aku Kartini saja tanpa embel-embel. Nah, makanya hari ini kita mencoba untuk merenungi perjuangan dan kegalauan Kartini yang terekam dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, minad dzulumati ilan nur. Ya, mungkin ini perlu saya sampaikan juga di momentum Hari Kartini. Sudahkah ya kita semua Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik generasi kita membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang di Hari Kartini ini? Saya kira ini pertanyaan yang menggelitik bagi kita semua.
buku ini sudah mengguncang dunia, menginspirasi dunia. Seorang Kartini ini lahirnya di Jepara, Mayong, tidak jauh dari IAIN Kudus, hanya sekitar paling berapa kilo? Mungkin 10 kilo dari IAIN Kudus, Mayong ke IAIN Kudus Conge ini. Dan karya beliau sudah menginspirasi dunia, habis gelap terbitlah terang. Maka saya kira ini menjadi buku wajib bagi kita semua untuk kita baca, kita telaah, kita hayati, dan inspirasinya menjadi sebuah penggerak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang maslahah bagi kemanusiaan, khususnya bagi kaum perempuan dan juga anak-anak Indonesia. Oleh karena itu pada momentum ini saya setelah diberi kesempatan oleh PSGA tentang kajian perempuan atau ulama perempuan di Pantura, saya langsung menyodorkan. Saya menyodorkan seorang tokoh perempuan di balik kebesaran pesantren terbesar di Kudus. Ada sebuah pesantren namanya ada pesantren Yambu'ul Quran. Jadi pesantren Yambu'ul Quran ini pesantren yang didirikan oleh seorang ulama Al-Quran, ulama besar, Romo Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Beliau murid dari Romo Kiai Haji Munawir, ya, jadi Romo Kiai Munawir dari Krapyak. Romo Kiai Arwani inilah salah seorang qiraah sab'ah dan juga tahfidz Al-Quran yang kemudian dikembangkan di Kudus sejak puluhan tahun yang lalu. Dan sekarang sudah puluhan, mungkin ya mungkin setengah abad lebih ya, memasuki mungkin menuju 70 atau mungkin 1 abad kemudian ini sebentar lagi. Tapi yang jelas Yambu'ul Quran dengan beberapa cabang yang berkembang di berbagai kota, bahkan ini sedang merintis ingin mengembangkan ke luar negeri, ini menurut para pengelolanya ya. Ini perlu kita sampaikan sebelum saya masuk ke ke substansi materi. Jadi pesantren Yambu'ul Quran ini nama yayasannya adalah Arwaniyah. Jadi webnya juga, karena ini pesertanya tidak hanya dari Kudus, dari beberapa kota juga ada yang dari luar kota, perlu saya sampaikan. Nama yayasannya adalah Yayasan Arwaniyah, nama pesantrennya Pesantren Tahfidz Yambu'ul Quran. Karena ada nama Yambu'ul Quran yang bukan di bawah Yayasan Arwaniyah, dan itu ada di kota besar. Jadi perlu saya sampaikan itu bukan di bawah Yayasan Arwaniyah itu. Saya sempat membuka, ada sebuah webnya adalah Pesantren Tahfidz Yambu'ul Quran, tapi ternyata bukan di bawah Yayasan Arwaniyah. Jadi kita harus hati-hati memilih sebuah pesantren, siapa di balik pesantren itu, termasuk sanadnya. Maka di Kudus inilah yang kemudian menjadikan, atau Mbak Arwani ini telah menjadikan kota Kudus sebagai kota pendidikan Al-Quran dengan sanad yang jelas dan diakui di berbagai kota, berbagai negara sebagai ulama yang otoritatif dalam urusan tahfidz dan juga dalam hubungannya dengan ilmu qiraah sab'ah. Nah, sekarang Arwaniyah atau Yayasan Arwaniyah sudah mengelola banyak sekali ya. Di Pati juga ada, di Kudus sendiri juga banyak sekali, dan sudah melahirkan mungkin ratusan bahkan mungkin ribuan ya tahfidz yang sudah berhasil menjadi seorang tahfidz, mulai dari anak-anak sampai dan juga generasi dewasa. Bahkan ada secara khusus pesantren tahfidz putri. Nah, jadi kita lihat ini beliau inilah penerus Romo Yai Haji Arwani, keluarga Romo Yai Arwani, ada Kiai Ulil Albab Arwani, Kiai Ulil Nuha, yang ada di potret ini yang dari luar Kudus, saya kira perlu mengenal beliau. Dan satu Mbah Romo Yai Arwani Amin, yang itu adalah putra dari Ibu Nyai Wanifah yang menikah dengan Mbah Haji Muhammad Amin, maka disebut Romo Yai Arwani Amin karena bapak beliau namanya adalah Romo Yai Amin. Gitu. Jadi ini
sekilas tentang Yambu'ul Quran. Tentu saja saya tadi kontak dengan Gus Faiz ya, dapat informasi ya, data. Ternyata sampai sekarang santri yang aktif di pesantren Yambu'ul Quran itu saya total tadi ada 3.500 santri. Luar biasa. Jadi 3.500-an santri para penjaga wahyu. Nah, ini luar biasa. Ini sangat mulia sekali ini Yambu'ul Quran. Ini yang masih aktif sampai sekarang ya. Yang pusat putra itu ada 225, yang pusat putri yang dulu diasuh oleh Ibu Nyai Nur Ismah yang baru saja beliau almarhumah wafat beberapa bulan yang lalu. Ya, tentu sudah ada generasi berikutnya. Dan kemudian di Kerandon ini pesantren anak ada 480, di Bejen pesantren remaja ada 420, di Menawan ini yang berkembang pesat ada 1000 ya. Jadi yang Menawan ini adalah MTS MA Yambu'ul Quran yang diasuh oleh Mas Yai Dr. Ahmad Faiz ya. Ya Nabi itu yang anak-anak putri ada 370 itu di Karangmalang di bawah asuhan Romo Yai Romo Yai dulu kepala aliyah Banat NU. Iya Maksum ya, sampai lupa. Romo Kiai Maksum. Romo Kiai Maksum putri usia SD. Lalu di musik ini Kuanaran. Nah, ini anak-anak yang sebagian itu ngaji fikih juga ngaji tahfidz sebagian ya, tapi ini campur yang musik, ada musik kerjasan juga. Jadi musik itu Ma'had Ulumus Syar'iyah, Yambu'ul Quran, bukan musik tembang itu ya. Jadi Ma'had Ulumus Syar'iyah, Yambu'ul Quran. Jadi total sampai sekarang kurang lebih santri Yambu'ul Quran itu ada 3.425. Jadi ini luar biasa. Belum lagi pesantren putri yang di Colo itu ya, asuhan Mas Kiai Hamim ya. Itu juga mengasuh MTS Putri Tahfidz di bawah Yayasan Masjid Colo. Dan sekarang tahun ini membuka aliyah tahfidz putri ya di Solo Lereng Muria, tidak jauh dari makam Kanjeng Sunan Muria. Nah, fokus kajian saya ini sebenarnya tentang naskahnya, karena ketika bicara tentang Nyai Wanifah ini informasinya sangat minim. Pak Yai Hamdani sendiri juga punya Nyai Wanifah, informasinya juga belum mendapatkan secara utuh, hanya tahu bahwa Ibu Nyai Wanifah ini adalah ibunya Mbak Arwani ya. Dan itu diketahui dari naskah itu secara khusus memang ada eksplisit tertulis naskah Syair Muslimah ini al-fahu Saifun Rafina Hadratus Syekh al-marhum al-maghfurlah Mbah Kiai Al-Hajj Muhammad Arwani. Jadi di halaman pertama itu tercantum ya, bahwa naskah ini dikarang oleh ibu dari Syekh Romo Yai Arwani ya di Kudus ya, Kudus. Jadi ini jelas di dalam naskah itu tertulis di bagian bawah itu keterangan bahwa naskah ini ditulis oleh ibunya Mbak Arwani. Meskipun tidak ditulis nama aslinya, tapi setelah saya sowan ke Romo Yai Ulil namanya adalah Bunyai Wanifah. Nah, tapi Mbak Romo Yai Ulin juga tidak tahu secara pasti bagaimana kehidupan Ibu Nyai Wanifah ini, karena itu zaman Belanda dan seperti disampaikan oleh Pak Hamdani memang itu beliau hidup pada zaman penjajahan Belanda, sehingga Romo Yai Ulil Albab tidak menangi siapa dan bagaimana profilnya Bunyai Wanifah. Tapi yang jelas kita bisa melihat dari karyanya.
ya dengan nandoman-nandoman yang luar biasa itu. Nah, nanti akan kita singgung substansi nandoman-nandoman itu di tengah tapi ada seorang ibu yang ngomong putra putrinya. Bayangkan putra putrinya ini Mbak Yayu Hanifah dengan suaminya Haji Amin Said itu ada 12 putra putri. Jadi seorang ibu dengan 12 putra putrinya ngomong, mendidik dan juga mendampingi, tapi masih sempat menulis sebuah syair muslimat untuk pendidikan kaum muslimat bagi generasi berikutnya. Jadi ini syairan ini itu lebih jelas memang untuk pendidikan akhlak. Itu beda dengan buku Kartini ya. Kalau Kartini menulis habis gelap terbitlah terang itu sebagai wujud refleksi kegelisahannya dalam konteks ketika Kartini itu hidup. Nah ini Romo Yai Hanifah itu justru memberikan sebuah semacam panduan ya. Semacam atlas bagaimana menjadi perempuan di era zaman yang selalu berubah seperti ini. Jadi ini berarti mungkin sudah hampir 1 abad ini ya kalau zaman kolonial. Kalau Indonesia merdeka 1945. Taruhlah ini dikarang misalnya tahun 1930 misalnya atau 1920 misalnya. Kalau 20 mungkin sudah 1 abad. Tapi dalam naskah ini tidak ditemukan kolofon. Jadi kolofon ini biasanya catatan-catatan kecil di akhir naskah itu biasanya ada. Tapi di situ tidak kita temukan. Ya, ditulis tahun berapa, lalu tanggal berapa, bulan apa, tidak ada sama sekali. Tapi dilihat dari logika generasi, ya kalau Mbak Arwani itu Sugeng sampai ya taruhlah sampai 90-an ya, dan putranya ini 12. Putranya 12. Dan Mbak Arwani nomor berapa kita bisa hitung ya. Nomor pertama ini putra pertama adalah berurutan Zainah. Lalu setelah itu Mbak A. Lalu ada Bapak Yai Farhan. Lalu Ibunya lalu Bapak Abdul Muksid, lalu Bapak Hafid, lalu ada Romo Yai Ahmad Dain ini dikenal sekolah Madrasah Banat NU. Nah, kemarin saya membaca di tulisannya Mas Eros di Suara Nahdliyin ya, bahwa Yai Ahmad Dain ini adalah pendiri atau paling enggak salah seorang pendiri dari Madrasah Banat NU, termasuk ini madrasah yang sangat populer di Kudus, khusus perempuan. Nah, luar biasa nih. Jadi Kudus ini ada madrasah khusus perempuan, paling tidak ada Madrasah Banat NU, lalu ada Mu'alimat NU, lalu yang sangat populer saya itu madrasah khusus perempuan. Nah, itu sesuai cita-cita Kartini itu. Jadi Kartini termasuk cita-citanya ada sekolah khusus perempuan. Bahkan ketika Kartini itu mau dinikahkan dengan Bupati Rembang, itu Kartini sebenarnya berat itu, karena sebenarnya di madu itu Kartini. Tapi Kartini rela dinikah, rela di madu, tetapi dengan syarat. Nah, syarat apa? Kartini minta dibuatkan sekolah bagi kaum perempuan. Sampai sekarang situs sekolah perempuan di Rembang itu ada. Saya sudah mengunjungi tahun yang lalu atau mungkin setahun sebelumnya, ya 2 tahun sebelumnya. Saya sudah mengunjungi situs itu. Ada sekolah perempuan. Depannya ada patung Kartini. Bayangkan, jadi seorang Kartini itu rela mengorbankan dirinya. Lalu kemudian beliau mensyaratkan mensyaratkan untuk dibuatkan sekolah perempuan. Nah, dan alhamdulillah Kudus dekat dengan kelahiran Kartini sudah berdiri banyak sekali sekolah-sekolah khusus kaum perempuan, dan sampai sekarang masih istiqomah. Madrasah Aliyah Banat NU, Madrasah Mu'alimat NU, lalu di pesantren Jamiul Quran juga ada khusus pesantren putri, Pak pesantren Tahfidz Putri, itu dekat bahkan di Kajeksan itu di pusat itu luar biasa, termasuk kepedulian Romo Yai Arwani membuka tahfidz khusus perempuan.
Bahkan yang baru tahun ini buka madrasah aliyah tahfidz Yambu'ul Quran yang baru ini akan di launching untuk aliyah itu di bawah lereng di bawah lereng Muria, Gunung Muria, ya, Gunung Muria Kudus di Colong. Sangat sejuk hawanya. Bapak Ibu yang punya putri yang sudah mau masuk ke aliyah khusus tahfidz, jangan ragu, insya Allah di Colo ini melalui Yambu'ul Quran Colo siap untuk mengantarkan putra putri ibu sebagai Sri Kandi penjaga Quran. Semoga berkah, amin Allahumma amin. Jadi ini positioning naskah ini ketika ditemukan ya diketahui ada catatan khusus Ibu Nyai Wanifah yang di situ memiliki 12 putra putri, salah satunya adalah 2 orang penggerak dakwah, pertama Romo Yai Arwani, yang kedua salah satunya yang cukup populer Yai Ahmad Dain. Yai Ahmad Dain ini pendiri madrasah BNN di kota ya dekat Menara Kudus, belakang Menara Kudus. Lalu sebentar. Nah berikutnya jadi sudah sampaikan yayasan sudah ini profil Romo Yainya, profil baik. Saya langsung buka ke ininya aja. Ya. Tadi disampaikan oleh Romo Yai Hamdani topik-topik apa yang disampaikan. Kita langsung ke isinya saja. Ini isinya masuk di monitor ya Bu ya. Mudah bisa dilihat. Ini belum masuk ini. Oh. Yang ini apa namanya? Oh belum ya? Tadi stop dulu ya. Stop share dulu ya. Itu yang di PDF. PDF itu. Oh, berarti saya stop dulu. Stop share. Sebentar, saya ganti share yang baru berarti. Tidak otomatis ya. Oke. Sabun. Oke. Nah, apa topik-topik? Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari naskahnya itu ada 14 halaman. Jadi tidak banyak, 14 halaman. Per halaman ya sekitar berapa? 20-an bed ya. Bahar Rojas tadi. Nah, tulisannya pakai tulisan aksara pegon, bahasanya bahasa Jawa. Jadi aksaranya pegon dulu khas memang naskah-naskah kuno itu ditulis dengan aksara pegon dan bahasanya bahasa Jawa. Salah satu riwayat menyatakan kenapa harus pakai aksara pegon, karena ini sebagai bagian dari strategi budaya, strategi perlawanan. Karena zaman Belanda itu kan bahasanya pakai aksara Latin. Nah, kita tulis pegon itu supaya Belanda tidak tahu, tidak bisa membaca substansi pesan di balik naskah itu. Nah, maka di situ kemudian para ulama, para bunyai biasanya lebih suka nulis pegon. Dan sebenarnya yang lebih penting lagi adalah dengan pegon itu ya intinya tabarukan juga sih, tabarukan. Saya pernah sekolah di Bali Tengahan itu, salah satu kiai sepuh saya itu ya Romo Yai Makmun Ahmad itu juga menganjurkan bahwa semua catatan apapun ya administrasi yang ada di sekolah itu harus tulis dengan pegon, tidak boleh itu pakai Latin karena dianggap tasabuh. Nah, tapi setelah beriringnya waktu, saya kira mengalami transformasi. Yang penting substansinya adalah menyampaikan Islam, menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi naskah ini sebenarnya sudah saya tulis dalam sebuah artikel di jurnal Palastren. Ini tahun berapa ini? Mungkin sekitar 2016 itu. 2015 malah ya. Jadi ini memang saya awalnya ini jagongan sama
Kiai Hamdani, kebetulan satu kantor dulu di LPPM 2015-an itu, dan biasa Kiai Jagongan saya hanya mepet meja dengan Mbah Yai Hamdani itu. Beliau sudah menjelaskan tadi bagaimana asal-asal naskah ini. Saya diceritain tentang artinya naskah karangane Ibu Mbah Arwani. Saya langsung sangat tertarik. Bayangkan seorang ibu ya menulis sebuah naskah siiran namanya Syair Muslimat, dan isinya luar biasa, nasihat-nasihat untuk kaum perempuan. Maka setelah diceritakan Kiai Hamdani, saya langsung sowan itu ya, atau malah dibawakan dulu itu ya, dibawakan lalu saya fotokopi. Tapi sayang aslinya belum bisa ditemukan. Jadi saya waktu itu hanya menemukan fotokopiannya saja. Jadi kalau kajian filologi harus menemukan aslinya, Tapi karena ini saya tujuannya menulis atau mengurai esensi ajarannya, maka ya tidak masalah. Jadi ini ya semi filologi. Artinya tidak pure filologi, karena kalau filologi naskah aslinya harus muncul gitu. Tapi ini kita menemukan, minimal kita menemukan kopiannya gitu. Dan ini salah satu ya, bahwa syiiran ini memang tujuannya untuk liutamima makarimal akhlak. Antara lain kita temukan dalam kutipan ini, iki Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Iki siiran nasihat wadon kanggo angreksa bagusi lakon kita sedaya kang padha iman enggal padha ing kebagusan. Ini kan Mas Sari dan Kira. Jadi ini pendidikannya cepat-cepat kita kepada kebaikan. Jadi syiiran ini ditujukan untuk angreksa bagusi lakon, memperbaiki perilaku. Jadi jelas tujuan syair ini ditulis oleh Romo Bunyai Wanifah secara khusus eksplisit di sini ditulis dan juga tersirat ya, kanggo angreksa bagusi lakon. Jadi termasuk kita sedaya sampai sekarang saya kira sangat relevan ini. Kita sedaya kang padha iman enggal padha ing kebagusan. Cepat-cepatlah kita kepada kebaikan. Jadi ya, peringatan seperti ini sangat penting sekali di tengah kesibukan-kesibukan kita di berbagai aspek dunia apapun ya. Jadi ini bagian dari luar biasa menurut saya Bunyai Wanifah pada saat itu. Lalu kangge sangune wonten akhirat kalebet swarga lan angsal nikmat. Nah, untuk kehidupan yang lebih langgeng, yaitu untuk sangu akhirat. Ini sepuh-sepuh ini saya kira menjadi sesuatu yang sangat penting sih, nasihatnya seperti ini, karena kita sering lupa. Mugi yo kita gesang ing dunya, ugi tan pinaringan mulya. Jadi harapan doa beliau supaya kita di dunia hidup dengan mulia. Ini termasuk bagian awal syair itu. Allah kang moho welas lan asih, dak pandang bulu, dak pilih kasih. Allah Maha Pengasih Penyayang, tidak pilih kasih. Ya, Maha sayang tak pilih sayang, Maha kasih tak pilih kasih. Jadi semuanya disayangi oleh Allah. Inilah pesan Islam rahmatan lil alamin, Islam harmoni. Makanya pesantren ini disebut pesantren harmoni. Asbabul wurudnya gitu ya. Dulu kebetulan Pak saya ketua PSGA bareng-bareng teman-teman itu bagaimana membangun pesantren harmoni. Tujuannya harmoni sebenarnya adalah pesantren ramah ya, ramah perempuan, ramah anak. Intinya keharmonisan hidup, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan lingkungan. Tiga relasi itu yang saya kira penting untuk kita teruskan. Sopo kang amal ing kebagusan,
Pangeran bakal paring ganjaran. Janji Allah ini saya kira pasti ya. Siapa yang baik, nah, insya Allah di situ tentu janji Allah. Nah, Allah yang janji itu ya pasti ya, karena tidak ada. Kalau kita yang janji ya insya Allah, karena ada kekuasaan di luar diri kita. Sing paling mulya ing ngersane Allah, sing paling takwa dumateng Allah. Ini pembukaan syair muslimat pada halaman 1. Ya, pada halaman 1 berisi tentang apa itu syair muslimat, lalu untuk apa, dan kemudian tujuannya apa, jelas li utamima makarimal akhlak. Jadi visi beliau sesungguhnya adalah untuk membaguskan akhlak khususnya bagi kaum perempuan. Sementara kesadaran lalu ada juga bagian di mana posisi perempuan kurang beruntung. Nah, ini saya kira kegelisahan ini. Kalau Kartini juga sama, kegelisahan Kartini. Perempuan ini kurang beruntung. Karena waktu itu yang dapatkan pendidikan kan cenderung kaum laki-laki. Nah, ini kegelisahan Bunyai Wanifah saya bacakan, sebab wong wadon akale kurang. Nah, ini salah satu ini karena kurang pendidikan. Jangan dimakan mentah nih ya. Jadi ini bukan berarti secara natural atau secara kodrati itu wadon akale kurang. Akale kurang karena kurang pendidikan, tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Nah, jadi perlu, saya kira apa yang disampaikan para sesepuh itu sangat bijaksana. Jadi kita harus memaknai itu secara kontekstual. Jadi akale kurang itu belajar rajin ya otomatis cerdas. Nah, maka perlu kita maknai seperti itu. Kang bisa ngerti pas arang-arang. Makanya disambung ini akali kurang karena ngerti ini arang-arang. Ngerti ini hanya terbatas. Tahunya sedikit-sedikit karena tidak ada kesempatan untuk belajar. Maka secara implisit sebenarnya Romo Bunyai Wanifah ini mengajak supaya akali orang kurang ya harus belajar. Supaya pengetahuan ini tambah orang arang-arang. Lalu kemudian beliau merujuk ke Kanjeng Nabi Muhammad wis angendika. Nah, iki juga menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Nabi Muhammad wis angendika ingsun ningali jero neraka. Iki sing biasanya juga perlu banyak dikritisi ya. Ing kono akeh para wong wadon sebab wong wadon doyan padon. Nah, niki meskipun tidak semuanya, tapi ini saya kira menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Jadi secara adat, secara lahiriah ya, biasanya ya kebiasaan itu kan tidak bisa dipukul rata. Karena ada pepatah, ya, ada pepatah. Mulutmu adalah harimaumu. Nah, bisa jadi ini orang yang banyak ngomong itu bisa jadi karena kalau omongan nggak terjaga itu bisa menyakitkan orang lain. Maka kita harus maknai secara proporsional ya. Jadi kenapa dalam konteks ini Mbak Wanifah itu mengingatkan dengan merujuk pangandikan Kanjeng Rasul misalnya. Jadi sing akeh nerakane wong wadon misalnya. Yo bukan berarti wadon semuanya kan. Jadi ing kono akeh para wadon sebab wong wadon doyan padon. Lah nek saiki lanang sing kakean padon ya padha wae kan. Berarti logikanya yang banyak ngomong niku kemungkinan besar banyak ke neraka. Jadi omongan-omongan yang positif itu bagus. Tapi ketika omongan-omongan itu justru tidak baik ya, atau mungkin banyak sekali mencatur dan macam-macam, yaitu peluangnya tidak hanya untuk orang, laki-laki pun iya. Jadi maka kita harus makna itu secara, kalau meminjam bahasanya Kiai siapa itu dari Cirebon, Kiai Fakih ya, Kiai Fakih itu harus dengan mubadalah, harus dengan kesalingan, tafsir kesalingan. Jadi nadoman ini harus dimaknai dengan tafsir kesalingan, tidak bisa dimaknai secara satu sisi saja. Ya. Siapa yang banyak omongnya, peluang neraka itu lebih besar kalau omongannya tidak positif. Tapi kalau omongannya positif menginspirasi, ya saya kira justru itu energi untuk masuk ke surga. Demen anyacat nyantur manusolan ngadu-adu uga bisa. Nah, jadi biasanya omongan yang banyak itu banyak nyacat.
nyatur dan seterusnya. Maka diingatkan nyatur menungso ikut den larang seperti mangan daging batang. Nah, jadi ngerasani. Nah, saya kira ini sudah zaman baula ya. Jadi zaman kuno makuno yang namanya nyatur itu kadang menjadi kebiasaan dan ini diingatkan oleh Bu Nyai Wanifah supaya kita waspada dengan berkebiasaan itu. Kaprae wadon kasenengane kang bagus-bagus ing sandangane. Nah, ini mungkin perempuan ya boleh protes tapi kebanyakan ini kira-kira sing sandangane akeh laki-laki atau perempuan. Nah, ini Bu Atika yang jawab ini. Jadi itu beberapa uga kang bagus munggah munggo griyane uga kang gedhe ing berliane. Ya pakai berlian nanti ibu-ibu. Jadi tapi ini sebenarnya kita posisikan sebagai pengingat bahwa kita harus hati-hati jangan hanya menjadikan itu sebagai tujuannya. Bisa ngungguli ing sepadane bisa mengkono lego atine nek iso ngungguli ya ngungguli itu puas. Nah, niku peringatan-peringatan itu sebenarnya memberikan tambih bagi kita semua agar kita harus waspada. Kita harus waspada terutama kaum perempuan jangan hanya mengejar aspek material tapi perlu ilmu. Maka ini berikutnya saya identifikasi apa saja yang dibahas itu. Pertama pentingnya menuntut ilmu ya. Diingatkan oleh Bu Nyai Wanifah secara khusus jadi wong wadon lur wong ilmu prabote awak nganti ketemu. Inilah yang kemudian mengapa Kartini sampai ingin belajar sampai ke Eropa ya. Kartini sudah punya niat untuk belajar ke Eropa. Bahkan sudah mendapatkan surat izin dari Belanda sudah, tapi nggak tahu secara situasi tertentu akhirnya yang berangkat ke Eropa ini bukan Kartini tapi Kartono ya. Pak Sosro Kartono itu kakaknya Kartini. Kartini akhirnya nggak jadi belajar ke Eropa. Ya generasi kita ini kaum perempuan harus melanjutkan belajar sampai ke Eropa kemanapun, lubul alimah walau bisin ke Cina, walau bila Amerika, walau di Sydney, walau di Australia dan seterusnya. Yang jelas jadi wong don luruang ilmu, jadi perempuan carilah ilmu, prabote awak nganti ketemu. Lalu dalam berikutnya sebab wong amal tanpa ngilmuan amal iku dak sah temenan. Nah, ini amal tanpa ilmu tertolak. Ya, jadi itu saya kira prinsip Islam. Maka laki maupun perempuan harus golek ilmu. Kenapa ini khusus wadon? Karena memang Bu Nyai Wanifah ingin mengingatkan secara khusus bagi kaum perempuan. Wong wadon iku lurune ilmu pumpung jeh cilik bisa nemuan menuntut ilmu di masih kecil bagikan mengukir di batu. Dan wis besar kayak mengukir di air bar hilang. Mulanya mumpung masih kecil, putra-putri kita yang masih kecil, hantarkan ke pesantren, ke sekolah, ke madrasah supaya punya bekal ini. Luru sing mempeng pumpung ceh cilik supaya gede lakone apik. Tibane gede kari ngelakoni perintah lan cegah wis ngilmuni. Jadi ketika gede, ketika nanti sudah keluarga udah siap ngilmu. Ini luar biasa pesan-pesannya. Lur wong ilmu kang perlu kang den lakoni aja nganti keliru. Cari ilmu yang keliru, yang perlu ya, yang sedang kita hadapi atau yang mau kita hadapi itu kita mau nikah ya ilmu nikah, yang mau dagang ya kita ilmu tentang dagang. Wong lurung ilmu kang hati-hati kanggo sangune besok yen mati. Nah, itu yang pertama tadi tentang golek ilmu. Lalu berikutnya ini coba saya yang kedua tentang bahasa perempuan sing ora pinter. Bahaya menjadi perempuan yang bodoh. Apa bahayanya? Dielingi secara khusus oleh Mbah Nyai Wanifah. Wong wadon bodoh aja den tiru, tingkah polahe akeh keliru. Jadi nek ora duwe ilmu, tingkahe iso keliru. Ini secara khusus. Jadi pentingnya belajar bagi perempuan kebodohan itu berbahaya. Jadi yang ketiga, pentingnya belajar perempuan di usia dini ketika masih kecil itu harus
kita belajar waktu kecil. Jadi wong wadon lurung ilmu prabote awak nganti ketemu. Jadi ilmu merupakan perangkat sangu. Jadi prabote awak itu ngelmu, maka golek orang ilmu. Jadi ini adalah peringatan yang luar biasa. Sebab wong amal tanpa ilmu, amal itu tidak sah temenan. Sebab wong ilmu tanpa ilmunan, amal itu tidak sah temenan. Ini bagus nih sajanya ya. Sekian puluh atau sekian ratus bait semuanya dengan sajaknya sama. Syair nih termasuk syair. Maka ini syair. Jadi ciri syair itu kan sajaknya sama, beda dengan pantunnya. Nah, pantun biasanya ada silangnya. Wong wadon iku lurune ilmu, pumpung cilik bisa nemu. Jadi pentingnya di waktu kecil. Luru sing mempeng pumpung cilik supaya gede lakoni apik, tibane gede kari nglakoni perintah lan cegah wis dingelmuni. Luar biasa ini. Yang ketiga, berhias diri. Ya, ini yang biasa berhias. Bagaimana cara berhias atau paling tidak kewaspadaan kita berhias supaya tidak mengendalikan fitnah. Nah, ini berhias dalam perspektif bunyai 1 abad yang lalu lah kurang lebih ya. Wong kang lelamis atine bunga ningali wadon pepaes berah. Kira wajar pepaes itu kalau untuk keindahan hamemayu hayuning bawono, kira-kira seperti itu dalam bahasa Jawa. Podo campuran wong lanang liya, podo campuran wong wadon liya. Ini juga disinggung. Jadi kita kalau kumpul antara laki-laki dan perempuan juga harus waspada, apalagi kerumunan, ya, kerumunan lanang wedok zaman saiki kita harus waspada, harus bisa mengendalikan diri. Wong kang lelungan serta wadone nyang pasar malam banget bodone pancen manggone kang den senengi weruh keramaian ngumbar nafsune. Nah, ini golek ning rame-rame niku biasanya naluri tidak hanya perempuan ya, laki-laki juga, tapi artinya kita harus waspada karena di keramaian itu penuh dengan nafsu, penuh dengan dorongan nafsu, karena ketika kita lihat situasi kondisi di kerumunan tentu kita akan melihat sesuatu. Apa yang dilihat? Sawang sinawang lanang lan wadon nganggo pepaes rahine katon. Niki pepaes sawang menyawang. Jadi awalnya ini kan Joko mata ya, witing tresno jalaran saka kulino. Artinya kalau itu dikendalikan dengan iman mungkin aman, tapi kalau itu imannya tipis itu bisa berbahaya. Lalu disinggung juga tentang bahaya materialisme. Nah, materialisme ya. Jadi cewek matre atau cowok matre bahasa anak-anak sekarang ini bahaya. Disinggung secara khusus. Kaprai wadon kasenengane kang bagus-bagus ing sandangane. Iki tidak hanya wadon sih, lanang ya seneng iki ya Kang Rohmat, Kang Salam. Seneng mboten Kang. Uga kang bagus munggo griyane uga kang gedhe ing berliyane. Niku wadon bisa ngungguli ing sepadane bisa mengkono lega atine kaya mengkono kebayare donya. During mengkono angkor ang rasa ino kaprae ngono ing kahanane kang kriman iku banget langkane. Sing niki disinggur secara khusus. Jadi wong wadon sing trima qanaah niku menurut Romo Yai wanifah jarang. Jadi maka ini sekaligus mengingatkan kita semua. Baik laki-laki perempuan yo perlu qanaah. Nah cara basa Jawa niku nrimo ing pandu. Kaprae niki jarang, kita masih ingin dan ingin. Kang den miliki kesenengan donya amarga iku kang wis kahina. Mengkono iku karepe nafsu barang anibu. Lalu kalau kita menginginkan nafsu, ingin memenuhi kebutuhan nafsu, ingin memenuhi apa yang ingin nafsu, maka itu adalah bagian dari penipuan atau ibu. Jadi mata'ul ghurur gitu kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Jadi dunia ini adalah tipu daya, ya, tipu daya. Maka kita harus waspada, ini diingatkan oleh Bu Nyai Wanifah dalam bentuk nandoman. Kalau dalam bahasa Arab Al-Quran mungkin wong Jawa angel, tapi ini dengan nandoman bahasa Jawa gampang ditangkap. Terutama kanggo ibu-ibu, kaum perempuan desa
karena ini memang ini diciptakan untuk kaum perempuan di kampung-kampung. Kang den miliki kesenangan dunya amarga iku kanggo kahino. Jadi kita semakin waspada. Nah ini yang terakhir saya kira penting di dunia yang makin modern, relasi suami istri ini bagaimana kita membangun keharmonisan dalam relasi suami istri. Ini disinggung secara khusus tujuan pernikahan itu jajane apa sih? Nah, ini jadi wong laki rapi jadi laki rapi becik kang akur akhirnya bisa makmur lan subur. Jadi kita menikah tujuannya itu untuk kemakmuran, untuk kesuburan, untuk kerukunan. Nah, ini secara khusus diingatkan oleh Mbah Nyai Wanifah supaya kita menjadi ingat yang pengantin kawak-kawak harus ini dijadikan sebagai pegangan saya kira. Jadi wong laki rapi becik kang akur, harus akur, harus salah pengertian atau mungkin salah apa namanya, mungkin beda pendapat, ya kita anggap aja itu dinamika. Tekane rupa ya bisa luntur, nyambut gawe ora kesubur, dadi atine panas bisa lapang, nyambut gawe ini hasilnya gampang, senajan sithik hasil rezekine pancen semono iku pestine. Kadang mungkin sing kerja suamine rezekine pas-pasan, rezekine sithik ya semono pestine Gusti Allah ya kita terima. Nah, itu tadi. Becik kang terima, becik kang sabar. Jadi harus kita terima ya rezeki hari ini berapa ya dari suami ya, syukur-syukur ini ya, sekarang sudah emansipasi wanita ya, kerja tidak hanya suami, ada istri juga kerja, tapi tetap seperti disampaikan oleh Kiai Hamdani tadi, salah satu pesan Mbah Nyai Wanifah ini, perempuan kudu ning omah itu sesungguhnya menurut pemahaman saya, ning omah itu maksudnya bukan secara physically, tapi hatinya itu di rumah. Meskipun di kantor, hatinya harus di rumah. Jangan lupa rumah. Tidak hanya laki perempuan ini. Kalau hatinya itu di rumah, saya kira tidak macam-macam itu. Ingat yang di rumah. Ketika tugas misalnya ya, entah itu laki-laki atau perempuan, ingat yang di rumah itu tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan kalau di rumah tapi hati ini malah jalan-jalan itu juga berbahaya. Maka ini secara khusus tadi disampaikan oleh Mbah Yai Hamdani dengan mengutip Nadoman itu juga, perempuan kudu ning omah itu kenapa? Nah, artinya adalah perempuan jangan lupa di rumah itu ada ruang untuk jalan surga. Meskipun berkarir tetap ingat yang di rumah, putra putrinya di rumah, ya suaminya di rumah misalnya. Demikian juga laki-laki ketika sedang di luar, ingat yang di rumah. Jadi di rumah menurut saya tetap relevan itu, tapi maknanya rethinking kita harus dimaknai secara kontekstual, karena tadi disampaikan syair ini ditulis zaman kolonial Belanda. Nah, jadi bayangkan dulu zaman Belanda itu kalau ada perempuan, umpamanya perempuan Londo itu tidak, kadang harus itu diambil gitu dengan tidak memperhatikan kemanusiaan. Ya pokoknya diambil, ditawan gitu. Entah diajak sebagai istri atau sekedar untuk nafsunya, itu zaman Londo. Jadi Mbah Yai Wanifah menulis ini kan itu madorotnya lebih besar, maka di rumah itu lebih aman. Nah, jadi perbandingan kan gitu. Jadi mencegah kemandorotan itu didahulukan ketimbang mengejar masalah. Jadi kita harus bisa menggunakan pedoman itu. Jadi wong lanang ingkang, maka niki dadi wong lanang ingkang menjaga nguwahi. Ini juga pesan khusus bagi kaum laki-laki ini. Jadi jangan lupa belanja di rumah. Nah, ini Mbak Nyai Wanifah juga ada wasiat khusus nih. Saben dino kudu den patus supaya wadon tidak berantes. Nah, ini karo pengantin baru ini Mas Salam ya. Dan juga kita semua laki-laki kudu
Bagaimana memposisikan kaum perempuan secara layak dan sepantasnya supaya wadon nanti tidak ngerantus. Saya kira ini bagus sih, kan sangat-sangat relevan. Dibanding bojo pas bisa menang, awake anteng atine seneng. Bojone gesekan. Inilah yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah dalam bahasa Al-Qur'an. Semongso blonjo awake kurang tibane wadon ya kudu lambrang. Jadi kalau ternyata kurang ini tibane wadon ya kudu lambrang mencari yang lain. Ini saya kira memberi peluang bagi kaum perempuan untuk berusaha ini Mbak Nyai Wanifah ya. Semongso belanjane awake kurang tibane wadon ya kudu lambrang. Lambrang itu bisa dimanai harus mencoba ikut mencari rezeki gitu. Jadi atau apapun ketika ada sesuatu di rumah yang kurang, saya kira bisa dilakukan oleh kaum perempuan juga urusan publik. Metu lelungan buat gawe dhewe, tiba maksiat pas dadi gawe. Wong laki rabi ojo tukaran, marakno rame dadi cungkrahan. Nah ini bagus ini. Ini perlu saya baca ulang nih. Wong laki rabi ojo tukaran, marakno rame dadi cungkrahan. Ya, suaranya pas-pasan tidak apa-apa. Yang penting maknanya nyambung. Wong laki rabi ojo tukaran, marakno rame dadi cungkrahan. Wong laki rabi becik kang jinem, anale bojo ojo pisan gunem. Jadi ojo saring membuka aib keluarga. Wong laki-laki becik kang jinem sing tenang. Jadi saya kira ini wong laki-laki ojo tukaran, laki-laki. Jadi relasi suami istri itu jangan banyak konflik. Saya kira pesan-pesan itu sangat relevan dan luar biasa. Dan rungu marang sepada rodo akhirnya rame jadi winodo ketika saling membicarakan gosip-gosip itu di rumah wong liya itu didengarkan orang lain itu bisa jadi ya, padu dan itu akan membuka peluang untuk konflik atau mungkin kehidupan yang tidak harmonis. Wong laki rapi becik kang runtut, endi kang bener wajib den turut supaya bagus pas bisa runtut, atine seneng disawang patut. Dadi wong lanang becik kang surti, ngreksane bojo kang ati-ati. Jadi kang surti kuwi ya wis padha niku kesetiaan ada di situ. Sebab wong wadon akale kurang kang bisa ngerti pas arang-arang. Jadi akale kurang itu tadi karena waktu itu kesempatan untuk sekolah belum ada sehingga pengetahuannya terbatas. Maka hari ini kita harus memendam atau mengubur ya kekurangan itu dengan belajar dan kuliah, nyantri dan seterusnya. Wajib lanang kudu angrekso anak bojone aja sampai dosa. Ini bagi laki-laki juga ada pesan khusus agar saling menjaga tidak jatuh pada dosa. Jadi wong wadon becik kang nurut perintah bojo wajib den anu. Jadi wong wadon nurut niku wajib. Tapi yen pancen perintahnya sahih. Nah, selama perintahnya bagus, yen perintahnya Allah wajib ngedoi. Nek perintahnya ora bagus meskipun bojo harus dijauhi. Oh niki versinya Mbah Nyai Wanifah luar biasa. Jadi wong wadon wajib kang titi, marang bojone wajib ngabekti. Saya kira ini kesetiaan dibangun dari saling berbakti itu tadi. Jadi itu sudah disinggung dalam syair ini. Akhirnya bisa jadi wong mukti sebab miturut perintah Gusti. Jadi ujung-ujungnya adalah kesadaran untuk minuna-billah, mengikuti perintahnya Allah. Jadi wong wadon becik setiti tindak ucape kang hati-hati, kewaspadaan karena harimaumu adalah mulutmu adalah harimaumu. Tapi sekarang jarimu adalah harimaumu karena jari ya, multimedia medsos itu jari. Jadi sekarang jarimu adalah harimaumu karena konteksnya sudah berubah. Karena mulut sekarang diwakili dengan jari. Miturut hukum dawuhe Gusti kanggo sangune besok yen mati sebab wong urip mesti matine dak bakal langgeng ana dinane. Dadi wong wadon becik kang nrimo senajan sithik blonjo den trimo. Jadi qanaah ya, itu belanjanya batas diterima apa adanya dengan syukur. Semoso nrimo tibane aman sebab atine wis duwe iman. Selama imannya kuat, insya Allah qanaah akan semakin
kuat juga. Bojo lanange dadi tidak susah sebab wadone meneng ndak ngerasa. Jadi niku saya kira beberapa hal, dan ini masih beberapa uga lanange tentrem atine ningali wadon sareh atine yen ana wadon lakone bener iku rupane wadon kang pinter. Jadi wadon yang pinter itu diwujudkan dengan perilaku. Jadi inner beauty lah kalau sekarang itu. Nanging wong lanang weruh dhewe wadon wis trima aja karepe dhewe. Nek wong wadone wis trima, lanange aja karepe dhewe. Ini namanya mubadalah, ya kesalingan, hubungan kesalingan. Jadi itu saya kira masalah rumah tadi sudah disinggung oleh Romo Yai perempuan di rumah. Saya maknai di rumah itu dalam pengertian ini ya, Allah Ta'ala iku wis dawuh ing surat Ahzab supaya weruh tadi disinggung wadon dan perintah tetep ing yojo paes ngedengke pidaya. Artinya di rumah itu ingat yang di rumah saya kira ya, dalam konteks sekarang. Jadi kalau kemudian dimana secara literal ya mungkin ya sudah tidak relevan, tapi kalau hatinya yang di rumah sampai kapanpun tetap relevan. Salate wadon ing jero kamar liwih utama timbang yang langgar. Ini saya kira dalam konteks kehati-hatian karena zaman londo tadi ya, berbahaya karena zaman londo itu kalau ada perempuan cantik, nah ini londo ini jadi perkara. Zaman mus akhir akeh kang lali hukum syarak ndak dan peduli senajan melanggar dawuh syarak nafsune seneng maksa den terak. Banyak penerakan nafsu. Ini saya kira beberapa hal itu termasuk kita harus hati-hati tipu daya setan sedulur wadon kang padha iman kersa laku bisa aman. Zaman mus akhir akeh sasaran, lalu ngati-hati godane setan. Setan saiki sansaya nesek oleh godo sang saya desek. Jadi setan ini sudah banyak caranya, 1000 cara. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya kira itu beberapa hal, nanti lebih termasuk ini ya, bahaya perselingkuhan ini juga dibahas secara khusus di bagian akhir ini, di bagian akhir. Tidak hanya untuk laki maupun tapi juga untuk perempuan nih ya, karena yang namanya ini wadon saiki akeh kang kendel, akeh wong lanang wani nrenjel. Jadi wong wadon becik prayitno ngreksa awak aja gawe ino, jangan membuat zina karena dengan perilaku kita. Uga lakune aja sembrono, aja merusak-merusuk panggonan ino. Nah, kita harus hati-hati. Di mana kita menuju, kita harus waspada. Menawa ati pinuju leno tiga maksiat akhirnya krono. Nah, ini kalau sudah maksiat ini besok matinya dijatuhkan oleh Allah. Sebab wong wadon bawaan iwak yang dikelepek-kelepek kudu den cabak. Kaya dipadakne iwak, ini analogi ya. Saya kira itu kewaspadaan kita ya. Najan sirahe wis ditutup kudung nanging sempurnane umume durung. Kadang ini juga kritik. Jadi apa namanya, sudah berjilbab. Kalau dulu kerudung enggak ada istilah jilbab, maka bahasanya ini kudung. Najan sirahe wis tutup kudung nanging sempurna umume durung, kesempurnaan akhlaknya belum. Makanya rumah irama ini dulu yang populer adalah dibalik kerudung, bukan dibalik jilbab, dibalik kerudung. Tapi Nasdaria kemudian diubah jilbab putih ya. Terus sekarang mungkin akan berkembang lagi, ada apa sekarang setelah jilbab ada penutup kepala itu yang agak gede itu hijab. Nah itu saya kira perkembangan. Saya kira itu Bu Tika apa yang bisa saya sampaikan terkait tentang naskah ini, dan sebenarnya masih banyak karena sudah mau jam 12. Barangkali ada yang mau share juga. Selengkapnya nanti bisa baca di jurnal ini untuk bisa membaca lebih sempurna, dan bagi yang membutuhkan nanti scanan naskahnya juga saya sudah scan dengan sederhana tadi. Semoga barokah manfaat apa yang saya sampaikan. Meskipun sederhana, siiran ini hanya 14 halaman tapi isinya luar biasa. Bisa dijadikan sebagai rengeng-rengeng bersama putra-putrinya dan sekaligus sebagai apa namanya, kewaspadaan kita dalam hidup di tengah yang penuh keglamoran ini. Terima kasih.
Saya sampaikan matur nuwun kepada moderator yang telah memberikan waktu, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said. Terima kasih Pak Said, penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Izinkan saya mencoba untuk menyimpulkan beberapa hal. Ini ada juga berkaitan dengan refleksi pribadi saya. Jadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Said tadi, kesannya ini Ibunya Iwanifa ini adalah sosok yang sangat cerdas. Nah, bagaimana tidak cerdas? Karena beliau ini memiliki pemikiran yang progresif. Bagaimana mungkin di zaman yang tadi kan berkali-kali disebut kolonial Belanda begitu, ya. Tapi di sini tuh syairnya sudah disebut istilah dengan syair wadon saiki akeh kang kendel. Sudah, padahal kalau bayangan saya waktu itu ya juga perempuan-perempuan kita ini masih banyak yang kurang berani begitu. Akeh wong lanang wani nerenjel dan seperti ini. Terus kemudian pemikiran Ibunya Iwanifa ini juga sangat komprehensif ketika membicarakan, kalau ini di konteks sekarang ya lebih ke pendidikan karakter. Karena syair beliau ini pertama diawali dengan pentingnya menuntut ilmu. Kemudian bahaya menjadi perempuan yang bodoh. Kemudian pentingnya belajar bagi perempuan di usia dini. Dan seterusnya sampai jadi ini bisa dari apa ya, sedikit demi sedikit atau juga dari kecil menuju dewasa. Karena tadi terkait juga ada bakti kepada orang tua, kemudian apa ini tadi, relasi suami istri. Ya. Dan terus ini yang menarik juga adalah mungkin nanti saya juga tertarik mendengar tanggapan dari Pak Said. Kalau saya menangkap ini, Bu Nyai Wanifah ini memposisikan mengajarkan perempuan-perempuan untuk lebih mendahulukan dengan sikap welas asihnya. Contoh misalnya di syair, yen ono wadon lakone bener iku rupane wadon kang pinter, nanging wong lanang weruh dhewe wadon wis trimo aja karepe dhewe. Di situ jadi kita entah itu sebagai pasangan atau sebagai kancan atau sebagai hubungan relasi di sosial ataupun di keluarga begitu, lebih baik kita menjadi posisi yang memberi dulu atau mendahulukan dulu. Soal dikasih berapa dan lain sebagainya itu tidak dinomorsatukan. Oke, luar biasa sekali. Dan saya itu tidak bisa membayangkan Pak Said. Jadi waktu itu Bu Nyai Wanifah itu menulis sendiri ataukah di syairnya itu ada yang beberapa orang yang sudah menghafal kemudian ditulis kembali, atau Bu Nyai sendiri yang menulis. Nah itu nanti tapi masuk dalam penjelasan nanti aja. Okay. Ini saya ingin mencoba baik, peserta Festival Ramadan PSGA YAIN Kudus telah hadir bersama kami Bapak Romo Yai Abah Albab. Selamat siang Romo Yai. Barangkali ada yang mau disampaikan. Okay. Barangkali mudah-mudahan sebentar lagi bisa hadir memberikan beberapa sambutan-sambutan dari beliau. Kemudian saya ingin
ke para peserta yang telah ini sangat setia juga loh Pak peserta kita ini Pak Said. Oke. Dari jam 10 dari Pak Said masih prepare laptopnya ini sudah banyak yang masuk dan cukup bisa bertahan di angka 56 karena memang pembahasan kita kali ini tuh sangat luar biasa sekali. Oke. Baik, kami persilahkan kepada seluruh peserta yang ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hamdani ataupun Pak Nur Said. Saya beri kesempatan mungkin untuk satu sesi 3 penanya terlebih dahulu. Boleh ditulis di via chat ataupun bisa menyampaikan secara langsung menggunakan mikrofon. Di sini yang dari awal membersamai kami ini ada Bu Farida. Selamat siang Bu Farida. Oke, kemudian tadi saya juga lihat ada Bu Lili. Oke, selamat siang Bu Lili. Ada Pak Kisbianto juga, kemudian Pak Sohibul Itmam. Wah, ini yang saya kenal aja ini, yang saya tahu. Siap Bu, siap. Oke, terima kasih. Kemudian ada Mas Rikza dan Bu Nung ini juga sudah hadir di tengah-tengah kami. Monggo Ibu Nung memberikan beberapa sambutan untuk apa namanya atas nama PSGA. Oke, terima kasih. Monggo Bu Nung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya bisa terdengar? Bisa terdengar Bu Nung. Nyun pangapunten karena masih di jalan ada kegiatan jaringan nasional. Yang pertama terima kasih kepada narasumber untuk festival kita hari ini, Pak Nur Said dan Pak Hamdani. Mohon maaf saya tadi belum mengikuti secara utuh, tetapi mengikuti di akhir-akhir bahwa hari ini setidaknya dalam momentum Hari Kartini kita bisa melihat bahwa para perempuan ulama ini juga memiliki berdialektika dengan persoalan-persoalan sosial yang ada di sekitar. Simbah Nyai Wanifah menyampaikan setidaknya ada banyak etika yang kemudian juga perspektif yang disampaikan oleh Pak Said kaitannya dengan bagaimana pendidikan karakter sebenarnya tidak kita maknai itu bagi perempuan saja meskipun syairnya syair muslimah ya. Tapi itu juga bisa menjadi dalam perspektif mubadalah menjadi satu nilai-nilai yang bisa diteladankan oleh laki-laki dan perempuan sama gitu. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa para perempuan ulama ini mereka juga memiliki karya gitu. Jadi selama ini kadang-kadang mungkin para perempuan ulama ini, para bunyai juga para tokoh agamawan ini banyak yang kita belum mengenali karya-karyanya. Setidaknya dari Simbah Nyai Wanifah kita melihat bahwa para ulama-ulama dulu itu meninggalkan karya-karya, karena kalau meninggalkan karya itu kan kita bisa menyapa beliau melintas ruang dan waktu. Dan saya juga melihat beberapa, kalau itu Mbah Nyai tadi menuliskan karya beliau itu di zaman-zaman yang sangat awal, belakangan juga beberapa pesantren dengan pengasuhnya juga memiliki tulisan-tulisan karya-karya yang nanti selanjutnya bisa kita bedah. Mungkin untuk menyebutnya, misalnya Simbah Nyai Azizah Maksum dari Al Hidayat Lasem itu juga tercatat punya beberapa karya. Kemudian juga yang dari garwanya Mbah Muslih
Umi Saadah kalau saya tidak salah dari Meranggen. Di Meranggen itu juga memiliki beberapa karya dan itu sebatas yang saya tahu, sependek yang saya tahu itu belum juga banyak para nyai yang memiliki karya-karya yang juga perlu kita berikan, kita belajar dari beliau-beliau. Setidaknya saya ingin mengatakan bahwa spiritualitas dan juga kerja-kerja khidmah para nyai ini tidak hanya melulu mereka beliau-beliau ini memberikan pencerahan bilisan, tapi juga bil kitabah dengan menuliskan. Dan ini termasuk juga baik kepada misalnya ulama yang kaitannya dengan mungkin laki-laki juga kadang-kadang masih belum banyak. Artinya dunia tulis menulis yang sudah dilakukan oleh Mbah Nyai Wanifah setidaknya itu memberikan kita isyarat bahwa beliau menganggap penting adanya satu karya tulis yang bisa menyambung pemikiran beliau dengan generasi-generasi setelahnya. Setidaknya itu. Dan spiritualisme beliau tidak terpancar dalam buah pena ya, kaitannya dengan syair muslimah. Tadi mohon maaf karena saya tidak mengikuti bagaimana sejarahnya. Mungkin kalau andai kata saya tadi mengikuti mungkin bisa memberikan mungkin bisa menyambungkan dan memiliki perspektif yang lebih tajam lagi. Tapi setidaknya mungkin begitu Bu Atika, Pak Said dan Pak Hamdani. Terima kasih juga kepada Yai Albab yang sudah bergabung di Zoom kami. Semoga tersambung dan mohon nanti bisa memberikan beberapa tambahan-tambahan Yai kaitannya dengan apa yang kami bedah hari ini tentang Simbah Nyai Wanifah. Gitu Bu Atika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nu sudah menyampaikan beberapa tanggapan. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada seluruh peserta Festival Ramadan PSGA yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang tema kita hari ini, atau sekedar memberikan komentar, atau sekedar ingin menyenandungkan lagi. Kalau itu Ini syairnya ini cukup mudah kalau dihafalkan mungkin butuh waktu ya. Ya, tadi saya sudah banyak menyenandungkan ya. Ini Tika coba ini menyenandungkan syair-syairnya. Coba ya Pak ya, coba ya. Ya, monggo Bu Tika. Tapi di sini tadi ada syair yang berkaitan dengan suara begitu Pak. Ya, suara. Suara perempuan gitu tadi nggih. Iya, bagaimana isinya. kita memaknai dalam konteks sekarang kan penting. Nah, monggo. Kalau saya coba pakai syairan yang Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terus saya akan baca yang di sini waspada tipu daya setan. Sedulur waton kang podo iman ngrekso laku bisa aman. Zaman wus akhir akeh sasaran ngati yo kodane syaitan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Setan saiki sansaya nese oleh kudu saksaya nese wong wadon lunga setan ngintil
ambuju alus iso serintir. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sudah dicukupkan ya Pak? Ya, mungkin ada komentar dari teman-teman atau masukan atau perbandingan. Ada Bu Lili itu juga, Bunyai Lili Tomafi, narasumber kemarin, kalau nggak salah. Oke, leres Pak Said. Oke, Ada. Bu Lili. Mungkin jadi banding apa komparasi saling menanyakan. Siapa aja? Ada Bu Lili, kemudian Pak Adri, kemudian ada Bu Rini. Monggo Bu Rini, kemarin di akhir sesi nggih. Sekarang saya persilakan untuk memberikan komentar sebagai seorang perempuan pekerja ini cukup relevan buat syairnya ibunya Iwanifah ini. Ada Bu Irzum juga. Bu Irzum ini juga sosok Ibu Nyai juga di Usrudin Pak Said. Bu Anita Rahmawati, yang saya panggil yang ibu-ibu. Pesertanya banyak ibu-ibu. Iya, pesertanya banyak dari kalangan Ibu Nyai. Ini Mas Rikja ini kan tetangganya ini. Oh, oke. Mas Rikja. Mas Rikza. Assalamualaikum Mas Rikza. Waduh, langsung ditutup ya videonya. Mas Rikza bolehlah kasih beberapa komentar. Mas Rikza ini kan juga tinggalnya deket-deket Kerandon ya. Singocandi, Kerandon. Dekat mana? Ya, monggo Mas Rikza. Gimana menurut panjenengan ini? Pernah mendengar siiran itu di Kerandon nggak Mas Rikja? Di Candi ya. Ini kalau di Mejobo itu Pak Hamdani katanya dibacakan di komunitas muslimat kalau pas ngisi pengajian. Nggak tahu kalau di Candi atau di sekitar lingkungan kota itu saya kurang tahu persis. Karena saya pernah ngaturi naskah menika pas Romo Yai Ulin Nuha itu mengetahui saya ada fotokopiannya itu beliau langsung waktu itu langsung Pak Japri ya, waktu itu saya pas masih punya HP-nya minta dikirim naskahnya, lalu saya sowan, saya sampaikan, bahkan waktu itu beliau sempat ada rencana mau diterbitin ulang. Nah, ini mungkin nanti impian Mbah Ulin Nuha untuk menerbitkan ulang naskah ini semoga menjadi kenyataan. Ini kayaknya keluarga dari yang Al-Quran juga menyimak, semoga mungkin pas luhur ya, mungkin lagi jamaah, tapi alhamdulillah yang jelas apa yang kita sampaikan hari ini adalah sebagai semangat untuk menyampaikan pesan-pesan positif lillahi kalimatillah melalui syiiran, kira seperti itu. Kira itu Bu Dina ya. Mungkin Pak Hamdani kalau ada tambahan monggo misalnya. Oke. Terima kasih Pak Said. Monggo diaturi kepada Pak Hamdani untuk menyampaikan komentar terakhir sebelum ini. Jadi ditutup Pak apa gimana? Ditutup. Oke. Close statement nggih. Sudah jam 12. Oke. Pak Hamdani masih ada bersama kami? Baik. Oke, masih. Terima kasih atas. Barangkali memberi closing statement Pak sebelum penutupan Mbak Yai Hamdani. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sungguh merasa gembira bahwa
pada pagi hari ini pada siang hari ini kita membahas seorang bunyai yang produktif gitu. Kami mengharapkan bunyai-bunyai yang sekarang ini yang mungkin waktunya tidak seperti pada masa saat syair-syair itu ditulis, mungkin bisa menelurkan karya-karya yang lebih bagus lagi, yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat kecil, sehingga pengajian-pengajian itu tidak hanya diisi dengan lagu-lagu yang kurang pas itu. Syair-syair yang ditinggalkan oleh Bu Hanifah ini bisa kita contoh bagaimana dulu bunyai-bunyai itu kalau menyampaikan pengajian-pengajiannya. Nah, saya kira begitu Pak Said. Terima kasih Pak Hamdani. Oke. Monggo Pak Said. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Romo Yai, para sepuh, bini sepuh, para ibu nyai yang sudah bergabung dalam kajian syair muslimat kalangan Romo Ibu Nyai Wanifah. Yang tak lain adalah Ibunda Romo Amin dari Kudus, pendiri pesantren Yamu'ul Quran. Saya tadi pagi juga sudah mohon izin kepada Romo Yai Ulil Albab melalui sambungan WhatsApp, minta izin untuk kami mau mengkaji karya beliau, dan beliau sudah memberikan restu mengiyakan. Tapi mungkin beliau hari ini agak padat, jadi beliau menyimak, tapi yang jelas atas izin beliau semoga keberkahan kita semua dalam hari Kartini ini menjadi makna tersendiri ya. Jadi meskipun hari ini kita tidak ada seremonial ya, di kampus tidak ada seremonial secara luar biasa, tapi ini bagian dari seremonial dengan ikhtiar majelis taklim atau majelis muhasabah ya, muhasabah karya ulama perempuan. Nah, kita harapkan ini sebagai satu aktualkan kembali spirit karya-karya ulama perempuan. Jadi mungkin nanti mulai sekarang kita bersama-sama kolaborasi. Barangkali di lingkungan kita juga banyak sekali naskah-naskah kuno yang belum terawat, bahkan terkadang tidak kita perhatikan. Maka sudah saatnya Bapak Ibu yang sudah ada naskah tapi belum terawat, kami siap dipanggil untuk mendokumentasikan, untuk digitalisasi supaya naskah itu nanti tidak rusak. Nanti aslinya tetap dibawa oleh Bapak Ibu sekalian, Romo Yai yang ada di rumah. Nah, nanti versi digitalnya yang kita baca, sehingga kita bisa baca dengan menggunakan komputer, sementara naskah aslinya bisa tersimpan. Karena dalam pengalaman beberapa tahun sebelumnya itu banyak sekali naskah yang hilang, termasuk naskah dari Ngembal ini aja, sebuah naskah nadoman tentang sejarah Kudus. Kalau di Kudus Kulon dari Romo Yai Asnawi, Raden Asnawi, Yai Asmuri kalau nggak salah itu ya, itu punya naskah nadoman sejarah. Itu menurut informasi. Oleh karena itu, mumpung sekarang kita teknologi semakin maju, Bapak Ibu yang punya naskah masih tulisan tangan, usianya lebih dari 50 tahun, ya, kami tim dari IN siap untuk diundang membantu untuk digitalisasi. Dan naskah Nyai Wanifah syair muslimah masih beruntung kita masih bisa menyelamatkan melalui Romo Yai Hamdani dari Kiai Romo Yai Sya'roni ya, dan alhamdulillah. Nah, semoga nanti setelah ini kita bisa untuk kemudian menindaklanjuti menyelamatkan itu semua, karena beliau sekarang juga sudah sepuh dan juga agak sakit. Kita harapkan tidak hanya Yai Arwani, Yai Sya'roni, ini siapapun teman-teman kita sudah punya naskah, mari kita selamatkan bersama, karena itu bagian dari warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan, kita kaji, kita amalkan sehingga bermanfaat bagi generasi berikutnya. Demikian harapan saya, dan mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Saya kira waktunya sudah agak siang. Terima kasih atas perhatian semuanya. Bu Atika sudah
mendampingi sampai selesai sejak awal, dan wabil khusus kepada Pak Yai Hamdani, mohon maaf ini memaksakan kami memaksakan untuk ikut. Beliau sebenarnya masih sakit, tapi karena yang tahu saya mohon beliau yang penting cerita Pak asal usulnya, jadi alhamdulillah beliau berkenan melalui ibunya itu, jadi alhamdulillah bisa hadir, dan ini sekaligus pembukaan ya hampir setahun, sehingga ini semoga menjadi obat kita semua ya. Terima kasih dan mohon maaf termasuk tim kita yang di belakang, ada Mas Rohmat, ada Mas Salam, dan Bu Atika sudah menemani kita. Mabruk alf maruk, dan kita akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said, terima kasih Pak Yai Hamdani telah bersama kami dari pagi sampai siang, dan saya kira cukup tadi pesan yang ingin disampaikan oleh Pak. Bagaimana kita sebagai manusia, utamanya sebagai perempuan, mampu meneladani pribadi yang sudah dicontohkan oleh Ibu Nyai Wanifah ini, termasuk bagaimana ajaran-ajaran akhlak yang ada dalam syair beliau, dan juga kepiawaian beliau, kemampuan beliau, kompetensi beliau ketika menelurkan sebuah karya, dan itu yang sangat didambakan oleh kita perempuan saat ini. Jadi kalau dulu hasil dari karya adalah syair, kalau yang sekarang, kalau saya ini minimal apa nih? Startup ya. Oh ya, bermain di sekarang startup. Media startup. Okay. Yang penting intinya sebenarnya terus berkarya, terus menghasilkan hal-hal yang produktif, tidak hanya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kegiatan yang produktif. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta Festival Ramadan PSGA yang hari ini bisa hadir. Terima kasih kepada Romo Yai Albab yang tadi sudah hadir, tapi mungkin beliau harus sholat zuhur terlebih dahulu. Dan kepada Ibu Lilik Tomafi, terima kasih atas kerauhannya di Zoom kita. Tadi Bu Lili menanyakan minta dibagi syairnya Pak Said. Okay. Sudah bagi seluruh peserta, okay. Bagi seluruh peserta yang bisa diunduh di drive Google yang sudah ada di chat room, dan juga daftar hadir juga mohon untuk diisi. Terima kasih kepada Bu Nung yang juga telah menyempatkan diri untuk bergabung di Zoom kami, meskipun juga beliau sedang dalam kegiatan yang lain. Dan ini adalah merupakan Festival Ramadan PSGA yang kedua. Yang ketiga nanti insya Allah akan digelar pekan depan. Jadi bagi peserta seluruhnya, bagi yang menginginkan mengikuti Festival Ramadan PSGA yang ketiga, jadwalnya tanggal berapa Mas Salam? 28. Oke, tanggal 28 April 2021. Baik, saya Atika Ulfia Adelina, moderator pada acara pagi hari ini, menyampaikan banyak terima kasih dan permohonan maaf. Dan mari kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya tutup acara ini, nanti kita akan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mohon perhatian untuk seluruh peserta, dimohon untuk mengaktifkan kamera karena kita akan foto bersama. Saya akan dipandu oleh Oke. Silakan untuk dibuka semua wajah-wajah pejuang ulama perempuan, Bu Nyai dan Pak Yai. Oke, 1 sampai 2 menit saja dibuka kameranya. Ya, yang di page 1 kita tidak tahu Bapak Ibu ada di page berapa ya. Jadi pastikan selama sesi pemotretan harus selalu dalam keadaan tersenyum. Page 1 sudah. Oke, sekarang yang page kedua. Sampun, oke. Sudah selesai sesi foto bersamanya Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Sekali lagi bagi yang belum menulis daftar hadir silakan untuk menulis di link yang tadi sudah di-share. Apa di-share lagi ya, Mas? Ini yang form Google ini ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Tadi sudah saya tutup ya. Terima kasih Pak Said, Pak Hamdani, mau terus suwun sangat. Pak Hamdani sehat selalu. Benar, sehat. Terima kasih Pak Yai Hamdani. Terima Semoga kasih. sehat selalu. Amin, amin. Dan terima kasih juga keluarga dalam yang mungkin gabung. Terima kasih, semoga manfaat, barokah, dan Amin. siap dawuhipun maturun. Amin. Ya, ini